Halo kawan-kawan, kita berjumpa lagi di channel Sahabat Tapanuli Horas. Channel yang menampilkan situasi desa-desa dan perkampungan-perkampungan dan kondisi jalanan yang ada di sekitar Tanah Batak, terkhususnya Tapanuli sekitarnya. Oke, jadi video ini adalah part ke-7 sekaligus menjadi part terakhir atas perjalanan saya dari Tarutung menuju Garoga. Di video ini, saya kembali melanjutkan perjalanan saya di Desa Lutung Jaya 1, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. Jika teman-teman memperhatikan dari video sebelumnya, khususnya di bagian akhir, maka dari situ dan sampai nanti di Pasar Garoga ini merupakan jalan yang paling rusak dari Pangaribuan menuju Garoga. Karena jalanan di sini, di Lutung Jaya ini, komplit ya, kerusakan yang amat parah karena banyak jalannya itu yang sudah hancur. Bahkan jalannya itu tinggal separuh, jadi separuhnya lagi itu masih ada aspalnya, tetapi separuh lagi sudah nggak ada, dan yang tidak ada aspalnya itu menjadi cekungan lubang yang dalam. Nah, ini adalah salah satu jalanan yang paling sempit sebelum Pasar Garoga, lebih sempit dari jalanan sebelumnya. Di kamera ini tidak terlalu nampak ya, tetapi kalau kita bisa melihat langsung, baru kita mengetahui betapa kecilnya jalanan ini sesungguhnya. Dan saya nggak bisa membayangkan kalau truk ketemu truk di sini, sebab mobil kecil saja berpapasan, susahnya minta ampun di sini, dan takutnya bisa terperosok ke sisi jurang yang ada di sebelah. Nah, ini ketemu motor saja, motornya itu harus meminggir sekali ya, tidak bisa langsung lewat, karena memang jalanan ini pasnya itu untuk satu mobil saja. Di sebelah kiri ini pas di tanjakan ada Polsek Garoga. Jadi ini adalah kampung sebelum Pasar Garoga. Di depan ini ada pertigaan yang kalau ke kiri itu menuju kantor camat Garoga dan juga ke Koramil Garoga. Ini adalah satu turunan lagi dan satu tanjakan lagi sebelum Pasar Garoga. Di depan ini ada satu masjid yang berdiri megah ya, bahkan satu-satunya masjid yang saya lihat dari Pangaribuan sampai ke Garoga ini. Di sini kita toleransi tinggi. Tidak pernah pun sekali-kali orang Kristen melarang umat Muslim untuk menjalankan ibadahnya, meskipun di sini adalah mayoritas Kristen. Dan sangat disayangkan sekali di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah Pulau Jawa, di Tanah Sunda, itu banyak ibadah dilarang, gereja ditutup, ibadah dibubarkan, Natal dilarang. Dan sangat disayangkan ya perbuatan oleh oknum-oknum tersebut. Bahkan mirisnya, di kota Medan sendiri, oknum-oknum tersebut sudah berani-beraninya melarang dan bahkan menutup gereja. Itu lagi viral hari-hari ini. Dan yang membuat saya terkejut lagi, di daerah Simalungun, Tanah Batak, saya pernah dengar kabar bahwa di sana pun pernah ada pelarangan ibadah. Dan saya heran juga mengenai ketegasan dan wewenang Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo mengenai hal ini. Karena dari oknum-oknum ini tidak hanya dari masyarakat luas ya, tetapi dari oknum pemerintah juga. Ada dari wali kota, bupati, Satpol PP, ada dari TNI juga. Dan Bapak Presiden kita ini tidak tegas ya. Kenapa tidak menindak seperti ini yang sudah jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warga negara Indonesia. Beliau ini, Bapak Presiden kita, sebenarnya bisa saja memecat Bupati Lebak, Bupati Purwakarta, Wali Kota Cilegon, dan oknum-oknum pemerintah lainnya yang menodai toleransi antara umat beragama yang ada di negeri ini, karena Bapak Presiden kita berwenang di sana dan
mereka-mereka ini adalah wakil-wakilnya di daerah-daerah yang ada. Sekaligus mengangkat pemerintah-pemerintah yang bisa menjamin kebebasan warga yang dipimpinnya. Oke teman-teman, salam toleransi dari Tanah Tapanuli. Di sini kita mayoritas, di daerah lain kita minoritas. Demikian juga sebaliknya buat umat muslim. Di negara Indonesia mayoritas, di negara lain bisa jadi minoritas. Jadi kalau kita jaga toleransi di daerah kita, karena apabila kita di daerah kita melakukan hal yang baik kepada umat beragama lain, maka akan dibalaskan kepada saudara-saudara seiman kita yang berada di daerah atau wilayah negara lain. Oke baik, jadi itu cuman sharing-sharing aja ya buat teman-teman. Sebenarnya agak melenceng dari topik konten ini, yaitu motovlog. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sekarang sudah berada di luar Pasar Sipautar, tetapi masih berada di Desa Lutung Jaya 1, Kecamatan Sipautar, Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah melewati Pasar Sipautar ini, jalanan memang sedikit baik, tidak berapa jauh ke depan, dan juga jalan ke sini tetap sempit, seperti jalan-jalan yang kita lalui sebelumnya. Hanya sebenarnya muat untuk satu kendaraan mobil. Dan apabila ketemu mobil sama mobil di sini berpapasan, maka kita harus meminggir ke arah semak-semak yang ada di samping jalan, dan itu sangat berbahaya karena bisa jadi semak-semak itu ada lubangnya atau memang bukan dari tanah sehingga mobil bisa terperosok ke dalam. Dan ini sebenarnya tujuan saya nanti sampai ke Desa Piaraja di Desa Lutung Jaya 1, batas akhir dari jalan aspal ini. Sebenarnya yang akan menuju ke perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Tetapi sayang sekali di sini kamera saya mati karena kehabisan baterai dan saya tidak membawa peralatan backup lainnya untuk meneruskan perekaman ini. Karena memang tujuan saya ke sini adalah untuk urusan keluarga, tetapi sambil membuatkan video ini. Jadi video ini nanti akan berakhir kira-kira di dekat Kampung Rambasiala sebelum Sirpang Tolu SMP Negeri 6 Garoga. Jalanan ini akan menurun terus sampai ke Aik Bila, yaitu sungai dan jembatan yang sangat terkenal di Garoga karena keramat dan keangkerannya. Di Aik Bila ini banyak memakan korban ya, karena memang posisi jalan di Aik Bila ini sangat berbahaya. Oh iya, sebenarnya saya di sini jalan pelan-pelan karena jalanan yang sempit dan rusak. Jadi video ini saya percepat sedikit ya, sehingga jalannya di sini tidak kelihatan lambat. Sangat berbahaya sekali di sini kalau berjalan dengan cepat. Karena selain jalannya yang sempit, jalanan ini menurun tajam dan berliku-liku ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui apakah ada kendaraan dari depan kalau tidak membunyikan klakson di sini. Selain itu, jalanan di sini banyak yang rusak dan berlobang-lobang atau bahkan hancur. Hanya beberapa jarak jauhnya ini agak sedikit mulus ya yang saya lalui sekarang ini. Sebelumnya ini jalannya ke sini itu banyak yang rusak. Seperti inilah kalau berpapasan mobil dengan mobil di sini, padahal masih mobil kecil ya. Apalagi truk dengan truk. Kita pasti kagetan. Karena sebelumnya kita tidak mengetahui ada kendaraan dari depan kita kalau tidak membunyikan klakson. Dan meminggirnya ini kita di sini mesti meraba-raba ya.
karena takutnya seperti yang saya bilang sebelumnya, meminggir ke semak-semak, tahu-tahu semak-semaknya itu lubang dan mobil bisa terperosok. Dan inilah jembatan yang saya bilang sebelumnya, yaitu jembatan Sungai Ekbilah yang terkenal angker di Garoga karena memakan banyak korban kecelakaan di sini ya. Selain itu jurangnya sangat dalam di sini, makanya kalau sampai jatuh ke jurang ini pasti meninggal ya. Dan dari sini jalanan akan menanjak terus. Dan di sini di sebelah kiri ada air terjun persis di pinggir jalan. Di foto ini baru kelihatan jelas ya, kalau jalanan tanjakan turunan ini sebenarnya terjal sekali. Jadi sangat berbahaya sekali kalau hujan di sini. Jalannya bisa jadi licin, bisa tidak terkendali dan terkontrol kendaraan yang melaju di sini. Apalagi tidak hati-hati ya, bisa masuk ke jurang yang ada di jembatan Ekbilah tadi. Belum berapa jauh dari jembatan tadi, di sini ada jalan yang rusak, yaitu jalannya separuh hilang ya, dan separuhnya itu menjadi lubang yang lumayan dalam. Jadi ban mobil itu satunya kena di aspal dan satunya masuk lubang. Karena lubangnya agak dalam, akhirnya kaki-kaki mobil ini mentok ke aspal yang masih ada. Setelah melewati jalanan yang rusak tadi, mulai dari sini jalanan sudah bagus sampai ke Kampung Rambasiala yang tidak berapa jauh lagi dari tanjakan ini. Di kiri kanan ini adalah pepohonan karet. Dan ini adalah Kampung Rambasiala di Desa Lotungjaya 2. Pada video bagian part ke-6 ini, saya hanya melintasi 2 desa, yaitu Desa Lotungjaya 1 dan Desa Lotungjaya 2. Oh ya, tidak lupa buat para teman-teman maupun like Kudani Toko yang baru menemukan channel ini, jangan lupa atas dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan setelah menekan tombol subscribe, jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman maupun para like Kudani Toko mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru yang saya upload. Melintasi jalan di sini, kontur jalanan itu cenderung datar, landai dan lurus, dan tidak terdapat jurang dan tidak terdapat turunan tanjakan maupun jurang dan tebing-tebing yang terjal. Oleh karena kontur tanahnya yang landai dan datar di sini, maka kita dapat menjumpai banyak kebun-kebun, ladang-ladang karena cocok untuk pertanian.
Dan seperti yang kita lihat dari tadi, kebanyakan di sini adalah kebun karet dan juga ladang-ladang jagung, juga dengan sayur-sayuran. Dan ini ada salah satu jalanan yang rusak, yang penuh dengan genangan air. Jadi orang yang baru ke sini tidak tahu ya, apakah lubangnya ini dalam atau tidak karena tertutupi oleh air. Jadi sepanjang jalan ini yang menuju Kampung Pea Raja nanti akan menemukan banyak ya spot-spot jalan yang rusak di titik-titik tertentu. Meskipun yang rusak di sini hanya di spot-spot tertentu dan tidak rusak memanjang dan hanya pendek saja untuk dilalui, akan tetapi sangat sulit untuk dilalui mobil kecil, apalagi yang lantainya rendah atau bodinya ceper. Karena jalan yang rusak di sini itu benar-benar hancur dan menjadi lubang yang dalam, dengan menimbuni lubang-lubang itu dengan batu-batu yang sangat besar. Nah, seperti ini penampakannya ya teman-teman. Dan di suatu lokasi itu tidak sempat saya rekam karena kamera saya sudah mati. Ada jalan yang berlubang yang penuh dengan air dan lumpur. Jadi kendaraan yang saya tumpangi terperosok di sana. Rupanya lubang tersebut belum ditutupi dengan batu-batu, sehingga kendaraan tersebut mesti didorong ya, didorong beramai-ramai baru keluar dari kubangan tersebut. Oh iya, untuk status jalanan ini saya tidak tahu apakah ini jalan provinsi atau jalanan kabupaten, sebab sudah tidak ada garis yang berwarna yang menunjukkan status jalan, dan bisa jadi sudah terhapus karena jalanan ini sudah tua sekali. Oke para lekku dan itoku, sampai di sini dulu video perjalanan saya kali ini di Garoga, dan mungkin suatu waktu nanti saya akan kembali ke sini untuk mengupdate pembaruan yang terjadi di sekitaran Kecamatan Garoga ini. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Horas.